Hello everyone. Di sini Miss akan menjelaskan tentang conjunction, atau kata hubung. Conjunction yang akan Miss jelaskan di sini ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah coordinating conjunction dan yang kedua adalah subordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah fungsinya connecting two or more words, phrases, or independent clauses. Jadi menghubungkan dua atau lebih kata, kemudian frasa, dan juga bisa klausa independen. Jadi ada pilihan tersebut. Kalau subordinating conjunction, fungsinya connecting subordinate clause to independent clause. Jadi anak kalimat dengan induk kalimat. Nah, keduanya nanti memiliki tipe atau contoh konjungsi yang berbeda-beda juga. Kalau yang coordinating conjunction, contohnya ada fanboys. Singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, dan so. Sedangkan subordinating conjunction ada banyak banget di sini. Mungkin salah satunya atau beberapa dari konjungsi subordinating ada although, even though, in spite of, dan juga provided that. Tapi nanti di slide yang akhir nanti juga menjelaskan banyak sekali tipe dari subordinating conjunction. Jadi ingat ya, di sini selain fungsinya berbeda, konjungsinya pun berbeda. Jadi penggunaannya atau maknanya pun nanti juga akan kita maknai berbeda. Untuk contoh dari coordinating conjunction, Miss bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama di tingkat kata, poin yang kedua di tingkat frasa, dan poin yang ketiga di tingkat klausa. Nah, di tingkat yang pertama yaitu tingkat kata, contoh kalimatnya yaitu Tom likes to paint and draw. Jadi coordinating conjunction-nya adalah and, dan yang dihubungkan adalah paint dan draw. Jadi hanya tingkat kata. Kemudian yang kedua, do you want me to take you apple or orange? Nah, di situ ada apple dan juga orange. Yang dihubungkan apple dan orange dan yang penghubungnya adalah or. Jadi hanya dalam tingkat kata saja. Nah, yang kedua adalah tingkat frasa atau phrases. Contohnya, we love his willingness to learn and his effort to cooperate. Dengan coordinating conjunction-nya adalah and atau dan, lalu yang dihubungkan adalah frasa his willingness to learn dan frasa his effort to cooperate. Nah, untuk contoh yang kedua adalah she's a big fan of playing sports but not watching them. Di situ yang dihubungkan adalah frasa playing sports dan frasa watching them. Dan coordinating conjunction-nya adalah but. Nah, kemudian next dari kelas tingkat klausa gitu. It was so cold, so I take a sweater with me. Di situ ada klausa independen, it was so cold, dan klausa independen lainnya, I take a sweater with me. Dihubungkan dengan so gitu. Next, we went for a hike, but we did not bring the right shoes. Di situ ada dua klausa independen. Yang pertama, we went for a hike. Yang kedua, we did not bring the right shoes. Dan dihubungkan dengan konjungsi but. Gitu. Jadi, di situ ada 3 tingkat ya. Words, kata, phrases, frasa, clauses, klausa. Jadi, ketiganya bisa dihubungkan dengan coordinating conjunction. Yang pasti harus sesuai dengan konteks dan makna dari kata-kata atau frasa atau klausa yang dihubungkan. Next kita bahas tentang subordinating conjunction. Seperti yang sudah Miss jelaskan di awal tadi, bahwa subordinating conjunction adalah konjungsi yang menghubungkan subordinating clause dan juga independent clause. Jadi yang dependent atau yang tidak bisa berdiri sendiri dihubungkan dengan klausa yang bisa berdiri sendiri, kayak gitu contohnya ya. Dan beda dengan coordinating conjunction yang hanya ada fanboys, hanya ada 7 konjungsi, tapi kalau di sini ada banyak sekali konjungsi. Jadi kita bisa pelajari satu demi satu. Yang pertama ada cause atau sebab. As, because, dan since gitu. Jadi di sini ada 3 konjungsi yang semuanya berarti atau bermakna karena gitu untuk mengungkapkan sebab. Jadi since di sini bukan sejak ya, tapi since di sini berarti karena.
Nah, yang kedua ada concession. Jadi concession ini sebetulnya adalah pertentangan tapi pada akhirnya dilakukan juga gitu. Jadi misalnya saya tetap masuk sekolah meskipun saya sakit. Nah, itu kan sebenarnya pertentangan. Dia sekolah sebetulnya dia tidak bisa sekolah karena dia sakit gitu. Tapi karena dia tetap ingin ke sekolah, makanya kita pakai meskipun. Jadi saya tetap sekolah meskipun saya sakit. Bertentangan sebetulnya tapi akhirnya dilakukan kayak gitu. Oke. Contohnya ada although, even though, whereas, dan while. Dan semuanya itu artinya adalah concession tadi yang sudah Miss jelaskan. Kemudian yang ketiga ada condition. Condition itu berarti pengandaian gitu, atau bisa kita sebut dengan jika. Ada if, even if, as long as, in case, provided that, dan providing. Jadi semuanya itu bermakna jika atau pengandaian. Yang keempat ada place atau tempat. Contohnya ada dua, where dan wherever. Next, yang kelima ada reason atau alasan. Contohnya in order that dan so that gitu. Kemudian untuk time, waktu, ada after, before, as soon as, once, until, when, whenever, dan while gitu. Jadi ada beberapa contoh subordinating conjunction yang bisa kita gunakan tergantung dari maknanya gitu. Jadi mau kita pakai cause or reason or time, place, and so on and so forth. Oke, untuk contoh dari subordinating conjunction adalah although it was cold, I did not take a sweater with me. Meskipun dingin, saya tidak membawa sweater gitu. Jadi ada pertentangan tadi ya, concession. Next, even though she did not like pepperoni, she still ate pizza. Jadi meskipun dia nggak suka pepperoni, tapi dia tetap makan pizza. Next, she went to school in spite of being sick. Dia ke sekolah meskipun sakit, gitu. Next, the project was successful because you worked so hard. Projectnya sangat sukses karena kamu bekerja keras. Dan yang terakhir, it was pouring rain as I thought it would. Ini turun hujan seperti yang aku pikirkan. Jadi semuanya memiliki subordinating conjunction. Nah, di sini untuk lebih mengidentifikasi lagi tentang subordinating conjunction, kita harus tahu bahwa klausa yang diikuti oleh conjunction itu sendiri berarti dia adalah dependent clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi untuk yang pertama, dependentnya atau yang tidak bisa berdiri sendiri itu adalah although it was cold, karena klausanya diikuti oleh konjungsi. Kemudian yang kedua, even though she did not like pepperoni, itu adalah dependent. Yang ketiga yang dependent adalah in spite of being sick. Yang keempat yang dependent adalah because you worked so hard. Dan yang kelima yang dependent adalah as I thought it would. Selebihnya yang klausa yang tidak memiliki konjungsi dia independent clause. Jadi dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Okay, that's all everyone. Thank you so much for watching.